ataupun selamat malam sih. Annyeonghaseyo guys, selamat datang kembali ke channelnya Cynthia. Yay, minggu ini Cynthia berhasil untuk bikin 3 video with a good start. Cynthia akan selalu untuk janji bikin rajin video buat kalian semua. Cynthia benar-benar takut ini kena gigi, soalnya dari tadi itu ya ada satu lip color yang dari dulu Cynthia pakai, dan bahkan siapapun yang pakai itu bakal selalu kena di gigi. Even though kita udah mencoba untuk supaya nggak kena gigi, udah coba teknik thumbs kayak gitu, somehow dia kayak melting kembali ke gigi. I don't know, it's just so annoying. Anyway, hari ini Cynthia bakal sharing ke kalian semua best skincare 2016 versinya Cynthia. Skincare-nya Cynthia ini bakal based on kulitnya Cynthia. Itu kulitnya Cynthia tuh kering banget, but sometimes itu bisa kayak oily di daerah T, tapi benar-benar pada saat yang benar-benar humid, pada cuaca yang benar-benar humid atau perubahan cuaca yang langsung drastis kayak Cynthia dari Surabaya sini tiba-tiba pulang kampung kayak gitu, itu bisa menyebabkan kulitnya Cynthia langsung kayak kayak apa sih? Dan ini semua nggak maksudnya nggak based on urutan skincare yang seharusnya. Ini adalah based on yang Cynthia pakai dan Cynthia ngerasa nyaman sama kulitnya Cynthia, dan selama ini doing so much good things to my face. Oke, jadi kita akan mulai dari makeup remover terlebih dahulu. Cynthia itu karena punya tipikal kulit yang kering banget, Cynthia seneng banget kalau something yang moisturizing atau sesuatu yang kayak apa ya, lembab banget dan bikin kulit halus banget itu ketempel di mukanya Cynthia. Semakin kelihatan glowing, semakin kelihatan dewy, semakin kelihatan moisturizing, semakin kerasa moisturizing. I like it so much. Anyways, ini udah enjoying banget dengan baby oil, tapi ternyata baby oil itu mengandung mineral oil, dan ternyata mineral oil itu, for info aja, dia itu punya partikel yang lebih kecil daripada pori-porinya kita, dan dia itu bisa menyumbat pori-porinya kita. Kayak gitu. Banyak kan orang itu ngambil alternatif menggunakan olive oil. Intinya adalah dia punya partikel yang lebih gede dibandingin dengan pori-porinya kita. Jadi dia nggak bakal clog up atau nyumbat di pori-porinya kita. Singkatnya kayak gitu. Cynthia nggak bisa terlalu ngejelasin. Kalau misalnya kalian kepengen buat Cynthia lebih menjelaskan all about skincare yang kayak gimana-gimana, Cynthia nanti akan ngelakuin researchnya lagi. Please like this video aja dan komen di bawah requestnya kalian supaya Cynthia bisa lebih ngedetailin. Oke, jadi akhirnya Cynthia datang dan nyobain si punyanya Real Art Etude House Real Art Moisture Cleansing Oil. Nah, ini itu kalau nggak salah dia punya 3 variasi. Jadi yang untuk kulit normal, untuk kulit berminyak, sama yang untuk kulit yang kering banget, yang which is yang moisture one. Kalau kalian mau lihat, ini tuh kayak cuman sisa sedikit banget. Soalnya Cynthia udah bener-bener habis, dan Cynthia pakai terus-terusan everyday. Cynthia pakai ini terus. Makeupnya Cynthia mau waterproof mau enggak, tapi karena Cynthia udah tahu kalau pakai ini tuh nyaman banget. Setiap kali Cynthia pakai ini tuh Cynthia bakal ikutan secara alamiah buat mijet wajahnya Cynthia supaya wajah kita yang kering itu nggak gampang ada fine lines-nya, terus nggak gampang keriputan dan sebagainya. Apalagi Cynthia yang cukup aktif pakai makeup gitu ya. Jadi Cynthia tiap hari tuh kayak mijet-mijet dan narik-narik ke atas kayak gitu, dan itu benar-benar calming dan enak banget, dan baunya tuh kayak agak-agak bau orange gitu, tapi nggak terlalu yang intimidating banget. Jadi kalau misalnya kalian yang nggak terlalu suka bau, ini nggak terlalu intimidating juga. Dan yang bikin Cynthia seneng adalah karena dia itu ada buat jenis macam-macam kulit gitu, dan dia ngilangin all kinds of makeup. Cuman Cynthia pakai itu, dan itu tuh kayak di bawah mata, di bagian atas mata itu semuanya hilang. Meskipun dia nggak ngilangin lem bulu mata, tapi kayak nggak terlalu annoying banget, dan itu bener-bener kayak enak banget Cynthia aplikasinya. I feel blessed karena Cynthia tahu produk ini. So ya guys, kalian harus cobain ini. Lanjut ke another makeup remover yang Cynthia temuin di tahun 2016. Ini adalah micellar water sebenarnya. Di antara semua micellar water yang udah Cynthia coba, Cynthia ngerasa kalau misalnya ini one of the best. Dan kalau dibandingin sama makeup remover yang terbaik kayak punyanya Bioderma gitu, dia harganya half price, dan menurut Cynthia ini worth banget untuk kalian coba. Terutama teman-teman yang mungkin ada di luar Indonesia, ini kalian bisa lebih gampang kayaknya dibandingin Cynthia ngedapetinnya. Ini adalah punyanya My Beauty Diary Ultra Cleansing Water.
Kalau misalnya kalian lihat, ini travel size-nya kecil banget. Ini kalau nggak salah 100 ml. Jadi ceritanya Cindian pada tahun akhir 2015 itu Cindian kehabisan makeup remover dan bikin Cindian panik banget karena Cindian nggak tahu harus pakai dan beli makeup remover apa. Karena obviously Cindian ada di Singapura dan Cindian itu kurang begitu tahu makeup remover yang harusnya Cindian beli itu kayak gimana, karena Cindian selalu kepikiran all about Korean makeup remover and skincare. Jadi bener-bener Cindian hati-hati untuk milihnya. Dan Cindian kayak ya udahlah, Cindian beli aja yang 100 ml-nya, nggak ada salahnya juga, harganya juga lebih murah. Dan kalau misalnya emang jelek ya udah, tapi kalau misalnya bagus, it means that I need to buy another one. And guess what guys? Cindian beli yang barunya lagi. Gosh, kalau misalnya Cindian ketemu ini lebih awal, Cindian gak akan sama sekali pernah pakai Bioderma lagi. Cindian itu pakai ini dan dia ngilangin makeupnya itu sama banget sama Bioderma, dan dia juga nggak ada sama sekali alkohol. Dan Cindian nggak tahu ini ada parabennya atau enggak. Nope, nothing. Oh ya, Cindian juga baru sadar kalau misalnya ini tuh nggak ada paraben dan nggak ada alkoholnya. Sebenarnya dia tulisnya normal skin type, tapi buat Cindian ini cukup hydrating dan cukup melembabkan kulitnya Cindian. Dan kalian harus coba, siapapun kalian, kalau misalnya kalian ke Singapura misalnya, atau misalnya kalian ke luar negeri yang ada Watson atau ada Guardiannya ya, Guardian dan Watsonnya, kalian harus cobain My Beauty Diary Micellar Cleansing Water. Kayaknya ini versi lamanya deh, ini tuh kayak versi barunya. Soalnya versi barunya itu dia ada tulisan micellar cleansing water gini. Nggak tahu, atau mungkin ini karena ukuran kecilnya jadi tulisannya ultra cleansing water. Kalau ini micellar cleansing water, it works wonderfully. Kalian bayangin ya, satu botol kayak gini tuh harganya berapa? Ini tuh isinya 400 ml, dan satu botol ini itu harganya 150.000, yang which is separuh harganya Bioderma. Cindian pernah nyobain ini dan ngebandingin ini sama Bioderma. Mungkin sekarang botol Biodermanya Cindian udah habis, Cindian nggak bisa bilang. Cuman Cindian tahu kalau misalnya ini itu bagus banget dan sama bagusnya kayak Bioderma. Cindian pernah untuk kesampingin kayak separuh wajahnya Cindian pakai Bioderma, separuh pakai ini, dan nggak ada bedanya guys. Hello, gak ada bedanya kayak gitu. Jadi buat Cindian, kalau misalnya kalian punya kesempatan, kalian harus cobain ini. Another micellar beauty water yang Cindian ketemuin di tahun 2015 itu adalah punyanya I don't know how to say this, Bifesta atau Bifesta Bright Up Cleansing Lotion. Jadi ini kayak punyanya Jepang-Jepangan gitu. Jadi kemarin cicinya Cindian itu barusan honeymoon dari Thailand. Abis dia nikah, dia honeymoon. Terus habis itu dia sempetin untuk beliin micellar water ini. Ini kayak micellar water tapi dia tulisannya cleansing lotion di sini. Anyway, ini fungsinya selain dia sebagai toner micellar water, dia juga bisa untuk pencerah wajahnya kita karena dia bisa memutihkan wajahnya kita. Itu kenapa dia dijual di Thailand, karena orang-orang Thailand itu memutihkan. Jadi yang dijualnya yang temanya memutihkan. Anyway, kalau misalnya kalian nggak bisa lihat, sini udah habis separuh botolnya ini. Ya, sini udah habis separuh karena ini sebenarnya oke, bagus. Cuman I don't know, somehow karena Cindian sukanya pakai micellar water gitu ya. Ini tuh kalau ketelan pahit banget. Kalau kerasa masuk di mulut itu pahit banget. Jadi Cindian kayak agak intimidating sama rasa pahitnya kayak gitu. Padahal sebenarnya bagus-bagus aja, nggak apa-apa kayak gitu loh. Dan dia juga nge-remove makeup wonderful and amazing. Tapi ya itu dia, karena dia kayak pahit-pahit gitu, Cindian agak sedikit menjauh. Tapi kalau misalnya kalian lebih hati-hati dan kalian nggak sama sekali kepikiran sama itu sih, kalian kayaknya bisa coba ini. Oke, setelah biasanya Cindian pakai ketiga produk ini buat ngapus makeupnya Cindian, kita akan lanjut ke sabun cuci muka. Cindian punya dua tipikal sabun cuci muka untuk share ke kalian semua. Yang pertama yang Cindian benar-benar pakai yaitu punyanya SK2 Facial Treatment Gentle Cleanser. Jadi sebenarnya Cindian udah dapat ini tuh dari tahun 2015. Cuman dia kan expire-nya itu cukup lama karena Cindian juga belum buka dan belum cobain kayak gitu. Kemudian pada tahun 2016 kayaknya itu Cindian barusan coba. I forgot guys. Cindian benar-benar lupa. Kayaknya Cindian pakainya tuh 2015. Cindian udah sempet pakai juga dan sempet favoritin. Di 2016 karena ini produknya banyak banget guys. Ini berapa ratus mili ya? 120 gram.
Ini banyak banget, serius. For me, ini banyak banget. Dan apalagi karena Sindian tahu kalau ini produknya agak prestisius, jadi Sindian menghemat produk ini banget. Sindian sempat pakai ini juga sampai di tahun awal 2016, dan kayaknya awal sampai pertengahan 2016 sampai benar-benar habis itu Sindian masih pakai ini. I like this, love this so much. Sindian seneng banget gimana dia ngomong gentle, dan dia bener-bener gentle. Teksturnya itu kayak semacam susu, sabun cuci muka yang susu gitu, yang kayak apa ya, kayak gandum oatmeal yang dicampur dengan air, terus warnanya kayak agak warna putih susu yang agak keruh-keruh gitu ya. Warnanya tuh mirip, dan tekstur halusnya itu kayak mirip-mirip kayak gitu loh guys. It works wonderfully. Kalau misalnya kalian emang punya budget yang lebih, kalian benar-benar harus coba ini karena dia benar-benar gentle. Kalau misalnya Sindian pakai ini, Sindian tuh meskipun kayak apa ya, Sindian tuh hari ini cuman mau bikin video doang. Terus habis itu sebelumnya wajahnya Sindian agak kotor, Sindian cuci muka pakai ini. Habis itu nanti Sindian make upan, terus habis itu Sindian cuci muka lagi dan Sindian pakai ini. Itu nggak masalah sama sekali karena dia nggak bikin kulitnya kita itu perih dan kayak apa ya, ngambil minyak-minyak di wajahnya kita yang harusnya di wajahnya kita untuk melembabkan kulitnya kita. Dia nggak bikin ya, intinya adalah dia tuh nggak bikin sama sekali kering di wajahnya kita. So kalau misalnya kalian emang punya budget lebih dan emang kalian cari something yang untuk melembutkan wajahnya kalian dan untuk bikin wajahnya kalian jadi lebih halus, lembut dan bertekstur, dan teksturnya itu lebih halus, kalian harus cobain ini deh. Another product ini adalah produk yang baru-baru aja sih, Sindian nggak tahu di tahun 2016 Sindian udah pakai, cuman kayak akhir tahun 2016 doang. Terus habis itu di tahun 2017 Sindian jadi rajin banget pakai, and I cannot live without it. Nggak bisa hidup tanpa ini sama sekali. Ini adalah punyanya Neutrogena Deep Clean Hydrating Foaming Cleanser. Ini benar-benar kayak mengubah pandangan Sindian tentang apa itu sabun cuci muka yang sebenarnya. Selama ini Sindian selalu pakai sabun cuci muka punyanya Korea, atau kalau nggak pakai punyanya SK2. Dan karena Sindian ngerasa kalau semua sabun cuci muka itu sama aja, sampai akhirnya Sindian ketemu ini. Sindian itu punya kebiasaan kalau cuci muka itu bagian wajah dan bagian leher juga. Ya, pokoknya selama ini Sindian selalu kepikiran kalau misalnya sabun cuci muka itu bukan buat leher. Jadi kalau misalnya lehernya masih kayak kerasa dekil-dekil gitu, Sindian akan bersihin dengan micellar water. Terus habis itu ntar Sindian akan double cleansing dengan menggunakan toner lagi setelahnya. But this one dengan ini guys, dengan ini wajahnya Sindian semua itu benar-benar kerasa bersih. Kayak kalian tau lah, kerasa lah kalau kalian bersih. Keset-keset, empuk-empuk, halus-halus gimana gitulah, kerasa gitulah bedanya. Dan setelah pakai ini, itu benar-benar mengubah 180 derajat kegiatan cuci mukanya Sindian. Like, oh god, kemana Sindian selama ini gitu. Dia ngebersihin lehernya Sindian sampai kalau misalnya Sindian bersihin lehernya Sindian pakai micellar water lagi after, dia nggak bakal ada sisa scrape makeup sama sekali, nggak ada sisa makeup sama sekali. Oh ya, tapi kalau misalnya Sindian harus bilang salah satu downside-nya adalah dia bilang hydrating, but I don't think they're hydrating enough. Sindian nggak ngerasa kalau misalnya dia terlalu cukup hydrating untuk kulitnya Sindian yang kering banget. Justru Sindian merasa keset, tapi dia kesetnya itu nggak benar-benar keset ketarik yang benar-benar bikin Sindian itu kalau senyum kayak benar-benar ketarik gitu. Nggak, dia benar-benar kerasa keset bersih aja, cuman dia nggak apa ya, keringnya nggak keterlaluan lah. Sindian harus bilang ke kalian semua kalau yang pertama kali memenangkan hatinya Sindian untuk bagian FTE/toner itu adalah SK2. Jadi mulai dari treatment clear lotionnya sampai facial treatment essence-nya, Sindian udah kayaknya 3 botol. Ini botol ketiga, kayak ada 1 botol lagi yang gede, cuman Sindian juga udah habis pakai. Selama tahun 2016 dan tahun 2015 itu Sindian pakainya itu doang. Dan Sindian nggak bisa bilang apa-apa lagi karena emang dalam 1 minggu pertama kulitnya Sindian tuh benar-benar kerasa halus, lembut, dan Sindian nggak tahu lebih cerah kerasa atau enggak karena kulitnya Sindian maybe udah fair, jadi Sindian nggak terlalu ngerasain, tapi Sindian benar-benar ngerasain halus, lembut, dan kayak apa ya, dia smile lines-nya kalau Sindian lagi kecapean banget tuh biasanya smile lines dan garis-garis halus tuh muncul. Ini benar-benar ngilangin, dan I don't know,
amazing, awesome. I don't know how to say this anymore. Awesome. Ya, pokoknya di salah satu sisi sini akan tunjukin gambarnya Missha The First Treatment Essence. Itu cloningnya 100%. Cloning 100% punya SK2 dengan harga yang jauh lebih murah. Kalau kalian beli di counter di Indonesia, itu harganya udah 800-900 ribuan. Kalau misalnya kalian beli FTI di Indonesia, itu harganya udah 1, minimal kayaknya sekarang 1,4 ya, 1,4, 1,5 ya, itu 800 ribu doang, yang which is itu kayak hampir motong 50% dari harganya. Kalian harus cobain guys, itu harus cobain banget, karena ternyata bahan pembuatnya itu sama persis, cuman dia botolnya lebih gede dan harganya jauh lebih murah. One of the best. Cindian itu lagi nyari-nyari itu lagi buat pakai, karena kalau misalnya FTI ini udah habis, I probably bakal balik ke Missha Time Revolution karena dia lebih murah. Dan kalau misalnya for everyday, I think the one was the best one. Ini kayak misalnya, ini sih Cindian biasanya kalau seminggu sebelum acara-acara penting tuh biasanya Cindian baru pakai ini. Kalau misalnya enggak, for everyday, I will go to the Missha Time Revolution one. That was amazing. Another produk yang bagus juga kalau misalnya kalian semua masih SMA atau misalnya masih SMP dan nyari toner, itu adalah Mamonde. I don't know how to say this. A lot of people say Mamonde, but I will say Mamonde because itu ngingetin Cindian sama biskuit Monde. I don't know. Ya, intinya adalah Mamonde Rose Toner Water. Itu dikenalin Cindian dari Altea, dan Cindian itu karena tahu Park Shin Hye itu pakai itu dan brandnya cukup terkenal, jadi ya udahlah, let's give it a try. Ternyata itu bagus banget dan kayaknya salah satu bestseller juga di Altea Korea. Cindian itu belinya di Altea Korea dan harganya itu paling murah di antara semuanya. Harganya cuma 190 ribuan gitu. Kayaknya sekarang udah naik harganya, Cindian nggak tahu berapa. Cuman pasti nggak jauh-jauh dari itu, 190-an. Dan dia itu bikin kulit halus, mulus, baunya enak banget. Kalian bisa jadiin face mist dan itu bisa refreshing your skin so much. Cuman Cindian itu kulitnya kering banget dan Cindian butuh something yang hydrating dan lebih kayaknya mulai ke anti-aging, karena Cindian harus prevent alias mencegah daripada ntar kalau misalnya Cindian udah kerutan dan Cindian harus mengobati. Toner yang melembutkan wajahnya kalian dan refreshing, kalian harus cobain Mamonde Rose Water Toner. Rose Water Toner. Serum, jujur Cindian itu jarang banget pakai serum. Cindian jarang banget. Biasanya Cindian kalau misalnya udah pakai SK2, itu biasanya Cindian bakalan langsung pakai krim. Terus habis itu ntar selanjutnya Cindian pakai sunblock lagi. Jadi kayak udah moisturizing banget. Tapi Cindian pernah cobain ini, one of the best actually, punyanya Innisfree, the green tea serum. Cindian sempat pakai ini dan akhirnya Cindian berhentiin pakai karena Cindian waktu itu nyobain skincare baru, dan skincare-nya ini kebetulan waktu Cindian pakai ini dia super moisturizing banget karena Cindian beli sama kremnya. Akhirnya malah jatuhnya kulitnya Cindian jadi berminyak dan super breakout kayak gitu. Tapi kalian jangan salah, kalau ini tuh sebenarnya bagus banget buat kulitnya kalian yang kering. Kayak gitu, jangan salah ya guys, karena meskipun namanya green tea, kalian pasti keintimidasi untuk kulit yang berminyak, padahal ini untuk kulit kering. Dan serumnya itu ringan banget, bagus banget. Cindian akan tunjukin deh, dia baunya enak banget, dan kalian kayak Cindian bener-bener seneng banget sama produknya Innisfree. Kebanyakan produk Innisfree Cindian cocok. Kalau misalnya kalian masih SMA atau misalnya kulitnya kalian itu termasuk cenderung normal, kalian cuma pakai ini aja terus kalian pakai sunblock, itu udah benar-benar moisturizing dan hydrating kulitnya kalian banget. Ini bikin kulitnya Cindian lembab, tapi at the same time bikin kulitnya Cindian jadi lembut dan teksturnya itu jadi lebih kenyal dan enak dipegang kayak gitu. Cindian lagi rajin-rajinnya pakai punyanya COSRX yang Hyaluronic Acid Hydra Power Essence. Kenapa Cindian berkurangnya dikit banget? Artinya Cindian nggak pakai, justru karena Cindian pakai ini, tapi dia nggak bisa dipakai banyak-banyak karena 2 pump atau 1 pump aja itu kayak udah hampir cover seluruh wajah dan leher. Ya, hyaluronic acid ini dia super duper kental dan berminyak. Kalau misalnya kalian belum tahu
Kalian cek reviewnya, Cindy pernah nge-review di tahun 2016 gimana dia super lengket dan super duper melembabkan banget. Jadi Cindy nggak bisa pakai banyak-banyak. Dan krim wajah selama tahun 2016 itu Cindy punya 2 buat sharing ke kalian semua. Yang pertama itu adalah of course Nisha Super Aqua Cell Renew Snail Cream. Oh my god. Pokoknya bentuknya kayak gini, dan ini for your info guys, abis. Kayak sisa dikit banget sih. Ini biasa Cindy isi di kontainer traveling gitu. Kalau Cindy mau traveling, kalau udah mau abis-abis kayak gini, one of the best. Cindy selalu pakai skincare. Kemarin itu pakai skincare itu yang cukup bikin lembab. Dan kalau misalnya Cindy harus pakai krim lagi yang super splattering alias lembab banget, itu bakal jadi wajahnya Cindy super berminyak dan bikin Cindy nggak mood seharian untuk pakai skincare, atau besoknya tuh Cindy pasti nggak bakal pakai skincare kayak gitu. Tapi dengan adanya Super Aqua ini, karena namanya dia super ringan banget dan kayak pelembab untuk orang yang kulitnya berminyak kayak gitu. Gampang banget nyerapnya, baunya juga enak banget, tapi yang at the same time dia menutrisi dan melembabkan kulitnya kita. Kalau misalnya kalian pakai, itu bakal kerasa banget kelembapannya dan baunya enak banget sumpah. Another produk lain yang Cindy coba dan kayaknya masih Cindy pakai sampai sekarang dan udah mau habis juga, yaitu adalah punyanya Belif The True Cream Moisturizing Balm. Anyway, I have been using this one a lot, dan dia sama bagusnya sama Super Aqua itu one of the best. Dan Cindy seneng lagi karena dia nggak tested on animals dan dia terbuat dari bahan-bahan yang super natural. Lanjut, kalau misalnya udah, biasanya kalau malam ini opsional, Cindy bakal pakai yang namanya sleeping pack. Nah, sleeping pack yang Cindy pakai terus-terusan obviously lah guys ya. Ini packaging lama yang buat Cindy sedikit malu. Ini kelihatan Cindy udah tua banget pakai ini. Punyanya Laneige Water Sleeping Pack. Selama Cindy pakai separuh ini, Cindy tuh selalu pakai tanpa pelembab. Jadi Cindy selalu ngerasa kalau ini tuh jelek banget. Like, kenapa semua orang beauty vlogger nge-reviewnya bagus-bagus, padahal ini tuh nggak ada bagusnya sama sekali, gitu. Sampai Cindy mengenal yang namanya step skincare. Setelah Cindy pakai semua step skincare dan kemudian terakhir pakai ini, my mind was blown, guys. Like, boom, boom. Wow, tiap pagi tuh bener-bener kerasa kayak orang Korea yang di film-film promosinya itu loh guys, yang tiap kali bangun tidur gitu wajahnya udah glowing, udah halus, udah mulus aja gitu. Ya, kerasanya tuh kayak gitu banget, dan Cindy nggak tahu itu beneran namanya sleeping mask itu beneran kayak kita tuh pakai satu kulit keduanya kita di wajah, dan kita biarin untuk nempel, dan besok paginya kulitnya itu udah kayak menjadi kulit barunya kita lagi di pagi hari, yang bikin wajahnya kita glowing and amazing. I don't know, dia tuh pakai apa sih? Pelet apa sih yang dipakai sih? Gak tahu, I don't know. Another product yang masih Cindy pakai sampai sekarang, dan Cindy nggak bisa bilang ini halal atau enggak, but katanya sih nggak halal karena ada gambar babinya, yaitu adalah Eliza Veka Green Piggy Collagen Gel Pack, sorry. Jadi dia bentuknya kayak jelly beneran, jela beneran. Kayak apa sih? Nih. It was so squishy. Look at that. Dan dia ini intinya adalah sebenarnya bisa dijadiin pelembab, tapi Cindy ngerasa kalau di kulitnya Cindy bakal lebih cocok kalau jadi sleeping mask. Dia, oh my god, kalau misalnya kita pakai pertama kali itu udah benar-benar kerasa kita pakai kolagen baru di kulitnya kita. Kayak kulitnya kita tuh langsung beregenerasi jadi kulit baru yang lebih empuk banget dan lebih kayak lemak babi yang puing gitu loh guys. Karena dia terinspirasi, dan kayaknya bukan terinspirasi, produknya juga itu dapat dari cerita seorang ibu di China yang usianya 60 tahun tapi dia kelihatan kayak 40-an tahun, dan ditanya rahasianya apa, dia bilang kalau dia itu pakai rebusan kulit babi, air rebusan kulit babi untuk cuci muka setiap harinya. Kayak gitu, air rebusan kulit babi, dan karena itu dipercaya mengandung kolagen yang sangat tinggi banget dan bisa melawan anti-aging di kulitnya dia. Oleh karena itu perusahaan Eliza Veka ini dia kayak terinspirasi untuk bikin produk yang dari ekstrak kulit babi, dan jadilah produk seperti ini yang amazing.
Kayaknya kalau misalnya udah, biasanya Sintian bakal pakai face mistnya Sintian. One of the best. Ya kalian udah tau lah punyanya Evian. Sebenarnya kalian bisa cari punyanya Beauty Water, punyanya Kangen Water. Kangen Water yang edisi Beauty Water. Kalau misalnya kalian butuh untuk pakai tiap hari, kayaknya daripada pakai punyanya Evian ini, kalian boleh cobain pakai itu. Produknya keluar gitu tuh, dia kerasa cold, refreshing at the same time. Meskipun ini kayak kerasa pakai air doang, tapi ini botol cannya sih Sintian bilang yang cukup spesial, yang bikin dia kerasa jadi super hydrating, refreshing, and moisturizing at the same time. Another product yang Sintian mau share adalah punyanya Holika Peeling Gel. Kalian harus coba. Wes bola. Ini setiap kali Sintian datang dan pakai ini, itu Sintian selalu kayak Sintian bersyukur banget kalau misalnya Sintian pernah beli kamu gitu. Ini nggak habis-habis sih guys, karena Sintian biasanya cuma pakai kayak 2 kali tekan kret, terus habis itu buat seluruh wajah dan seluruh leher, dan itu selalu bikin impress Sintian karena kerasa lembut, halus, lembab. Kayak kita tuh barusan peeling kulitnya kita dan ada kulit baru kayak kulit baby yang keluar di wajahnya kita. Satu lagi produk yang Sintian mau share ini adalah produk lama yang udah Sintian pakai dari tahun 2014 kayaknya 2013. Terus habis itu dipakai berturut-turut selama keluarganya Sintian, yaitu adalah Nivea Essential Care Lip Balm. Jadi ini kayak lip balm punya Nivea yang warnanya biru. Ingat guys, kata cicinya Sintian, satu-satunya yang bagus itu cuma yang warnanya biru. Kalau kalian cari yang ada rasa-rasanya, dia nggak bakal ada efeknya sama sekali. Harus yang warnanya biru tanpa rasa, karena dia bagus banget. One true story, cicinya Sintian pas lagi dia di China, kulitnya itu kering banget dan pori-pori wajahnya itu hampir pecah karena super kering. Jadi dia nekat pakai Nivea ini di wajahnya dia buat ngelindungin kulitnya dia dan ngelembapin kulitnya dia. Dan kulitnya dia tuh malah jadi glowing Korea yang super bagus banget, dan itu kayak blowing my mind banget sih, bagus banget sih. Jadi ini moisturizingnya itu sampai bisa moisturizing kulitnya kita yang super parah banget. Another lip balm lagi yang harus Sintian bilang bagus itu adalah punyanya EOS Lip Balm. Sintian udah punya kayaknya 3 atau 4 sampai Sintian koleksi gini, sampai udah dibuang sama maminya Sintian karena dia marah-marah karena Sintian koleksi, payah banget ya. Kalian harus cobain punyanya EOS, tapi Sintian harus bilang ke kalian semua kalau kalau bibirnya kalian lagi nggak kering, jangan cobain EOS karena dia bakal bikin bibirnya kalian lebih kering. Ini true story dari Sintian. Kalau misalnya bibirnya kalian lagi nggak kering, jangan sekali-sekali pakai EOS karena dia bakal bikin bibirnya kalian justru kering. Tapi kalau bibirnya kalian lagi kering, kalian pakai EOS, dia bakal nyembuhin kulitnya kalian. Jadi ini kayak semacam obat gitu loh guys. Obat yang harusnya kalian nggak minum pada saat kalian sakit. Kayak gitu loh. Minumlah saja dan pakailah saja pada saat kalian sakit. Salah satunya yang impress Sintian itu adalah Sung Joong Ki mas. Opa Joong Ki. Itu bagus banget. Terutama yang hari Minggu, hari Senin, sama hari Jumat. Ya, hari Minggu, Senin, sama hari Jumat. Jadi yang hari Minggu itu untuk mencerahkan wajah, yang hari Senin itu kalau nggak salah something nest, Sintian lupa apa gitu. Pokoknya dia nourishing, mau kasih energi ke kulitnya kita, jadi lebih lembab dan lebih kenyal. Dan hari Jumatnya itu dia gold regenerating gitu, dia bakal membantu untuk produksi kolagen. Seperti biasa kulitnya Sintian kering, ulala, jadi Sintian butuh yang kayak gitu. Tapi kalau misalnya kalian suka, kalian boleh cobain hari Rabu, kalau nggak salah itu detoxifying, dan itu juga lumayan enak sih. Sintian sempet pakai sih kalau kulitnya Sintian tuh lagi super breakout and something like that, I need to detoxify my skin. Sintian biasanya pakai itu. Oke guys, jadi itu aja. Sebenarnya Sintian juga nggak terlalu banyak pindah-pindah skincare, karena kalau misalnya udah nyaman dan udah enak, meskipun Sintian jujur sebenarnya sering-sering pindah skincare sih, tapi kalau misalnya udah nyaman dan udah enak, biasanya Sintian bakal pakai itu terus sampai dia benar-benar habis, sampai titik penghabisan. Habis itu baru ntar kalau misalnya emang mau ganti yang baru ganti. Tapi kalau enggak, Sintian akan tetap beli yang sama. Thank you guys so much for watching this video. Kalau misalnya kalian senang dengan tipikal video kayak gini, please like this video. Bakalan abis ini ada video
versusnya Beauty Blender, jadi kalian tungguin aja. Sini udah benar-benar nyiapin dan udah bikin supaya dia lebih mendetail lagi. So yeah, I hope you enjoy my video. Don't forget to subscribe my channel. I'm Cynthia. I shall talk to you guys really